业当他解脱耶，阿赖哈提三藐三菩提耶，但知他阿毗沙识，毗沙识，毗沙舍，三摩揭谛娑诃。南无般伽伐帝毗沙舍，俱卢比琉璃波罗波，恒来舍耶当他解脱耶，阿那哈提三藐三菩提耶，但知他阿毗沙识，毗沙识，毗沙舍，三摩揭谛娑诃。南无般伽伐帝毗沙舍，俱卢比琉璃波罗波，恒来舍耶当他解脱耶，阿那哈提三藐三菩提耶，但知他阿毗沙识，毗沙识，毗沙舍，三摩揭谛娑诃。Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Upasaka Upasika, saudara-saudara sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebenarnya saya nggak berani duduk di sini untuk ceramah ya. Cuman karena guru saya juga pernah ngomong, dia bilang kalau mau nunggu pencerahan dulu baru mau berbagi, kita nggak akan pernah berbagi. Jadi saya duduk sini, kapasitas saya untuk sharing aja. Pengalaman dan pengetahuan yang pernah saya pelajari, semoga menginspirasi kita semua. Jadi saya bawa kepean karena udah agak berumur dan memorinya agak payah. Jadi kenapa saya hari ini membawakan tentang belajar Dharma? Ya sebenarnya sih saya tuh pikir kita beragama Buddha, kita nggak mau rugi ya. Bentar. Ya, jadi saya bilang kita udah jadi umat Buddha, saya nggak mau kita semua tuh rugi. Ya, kita sudah di tempatnya, terus kita nggak tahu ajaran Buddha. Ya, kalau kita nggak pernah tahu apa yang kita beragama Buddha, tapi kita nggak tahu ajaran Buddha, itu kayak kita ini kayak sendok yang di dalam mangkok sop ya. Sopnya enak, tapi kita nggak tahu rasanya gitu loh. Jadi kita juga sebagai umat Buddha itu kita punya kesempatan, tapi kita nggak gunakan. Terbayang nggak sih ruginya gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, ajaran Buddha ini begitu luar biasa sampai cabang ilmu psikologi sekarang, zaman sekarang ini, ilmu yang berkaitan dengan proses mental, perilaku, kejiwaan, ya, udah melalui proses penelitian, itu pun sama dengan ajaran Buddha yang 2600 tahun yang lalu dikatakan oleh Buddha gitu loh. Jadi ya seriusnya nih ya, seriusnya kita itu karena kenapa kita harus belajar Dharma? Saya bilang belajar Dharma itu udah seperti pintu tol. Jadi kita masuk ya, pintu tol bagi kita untuk meniti karir spiritual lah istilahnya ya. Kita punya karir ini, kita punya karir spiritual juga karena kita dalam agama Buddha. Kita tidak punya hanya kehidupan sekarang ini saja. Kita bakal banyak kehidupan ya. Di mana saya pernah mendengar karir spiritual. Lucu juga ya, karir spiritual itu berarti dari sekarang kita meniti itu sampai nanti kita mencapai pencerahan. Ya, kalau kita mencapai pencerahan itu. Jadi kalau masuk tol itu maksudnya kita belajar Dhamma itu langkah awal menuju ke pembebasan, tapi ke arah yang
dengan pengetahuan dan arah yang benar. Jadi kalau di tol kan kita cepat, lurus gitu ya. Kalau kita belajar kan kita lebih punya pengetahuan, sehingga kita nggak salah jalan gitu loh. Yang arahnya benar dan cepat. Apa yang diajarkan oleh junjungan kita itu Buddha Gautama itu sungguh luar biasa. Ya. Jadi ajaran Buddha itu membimbing kita menuju ke pencerahan. Ya, kenapa harus belajar juga? Ya, sekarang Buddha mengatakan sesuatu yang simpel sebenarnya, tapi beliau mengajarkannya dalam 84.000 cara. Ya kenapa? Pasti nggak gampang kita untuk melakukannya, walaupun itu sangat pendek dan simpel. Jadi apa yang Buddha katakan itu, ya katakan itu harus kita belajar, karena zaman sekarang ini, kita ini nggak kayak zaman dulu yang pikirannya itu nggak terlalu ruwet ya. Sekarang tuh ruwet banget, ribet banget hidup ini. Sampai apa yang terjadi tadi pagi aja kita lupa. Jadi nggak gampang untuk mencapai pencerahan dengan pikiran yang ruwet ini. Jadi makanya Buddha itu, apa yang Buddha katakan pertama setelah beliau itu mencapai pencerahan, yang kita sebut yang ini 4 kebenaran mulia yang beliau paparkan di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta itu, yang di kitab suci itu di Samyutta Nikaya jilid 5 halaman 420. Dia mengatakan bahwa ada kebenaran tentang realita kehidupan yang kita sebut dukkha itu. Terus apa sebabnya? Dan dia mengatakan lenyapnya dukkha juga, dan cara mencapai pencerahan atau lenyapnya dukkha tersebut. Ya seperti yang kita tahu, beliau juga memberikan jalannya yang kita sebut jalan berruas delapan. Ya, kita semua juga mungkin udah hafal ya tentang pengertian pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, perhatian benar, konsentrasi benar, sama daya upaya benar. Ya kedengarannya mudah sih, tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak belajar, bagaimana tahu kita jalannya seperti apa? Ya kan? Jadi memang kita kalau belajar Dharma itu nggak membuat kita langsung tercerahkan gitu loh ya. Gema ya? Terlalu dekat. Agak gimana? Nggak jelas ya? Jadi gimana? Agak jauh. Maskernya. Oke. Ya udah, saya buka maskernya. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang habis kita belajar Dharma itu, kita bisa langsung tercerahkan. Jadi kita harus dengan kita belajar. Ya, setelah kita tahu, kita makin mengenal, dan kita sering dengar Mbak Maya. Kita kalau dengar sekali kan kadang-kadang kita cuma dibilangin, oh harus berdana gitu loh. Oke, berdana, so what gitu lah. Terus kenapa memangnya kalau berdana? Ya, katanya, oh bisa karmanya bagus, ini nanti kita akan terlahir tidak kekurangan rezeki atau apa. Oke, jadi kita dana. Terus kemudian kita dana itu gimana yang baik ya? Ya, sebenarnya di dalam situ tuh cara berdana juga baik. Kadang-kadang kita berdana juga belum tentu loh kita dapat karma yang sesuai yang kita harapkan. Ya, karma itu yang kita mungkin tidak tahu bahwa karma ini tidak selalu berbuah loh. Ya, bahwa karma ini kalau kita belajar mungkin dari Buddha itu banyak menyampaikan kepada kita di dalam Tripitaka bahwa karma itu kalau kita dengan batin yang kotor dengan seperti itu, atau batin kita tidak siap, tidak baik, segala macam itu, karma itu bisa aja tidak berbuah. Apa yang kita lakukan sia-sia. Gitu. Jadi kita setelah makin tahu, kita mengenal lebih dalam, setelah kita tahu akibat dari perbuatan kita, setelah kita mempunyai pandangan benar, nah pelan-pelan mungkin kita akan mengurangi hal-hal yang tidak benar, tidak bajik, dan melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ya. Jadi dengan belajar Dharma itu kita akan berbuahkan kebijaksanaan, kecerdasan, ya, pandangan yang benar ya. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa itu akan terjadi? Ya, dengan belajar Dharma itu akan mempunyai akibat seperti itu. Nah, Buddha juga pernah belajar Dharma ini ya, kita ada 3 metode ya, metode.
Yang kita sering dengar ya disebut pariyati dhamma, patipati dhamma, sama patiweda dhamma. Nah, pariyati dhamma ini di situ tuh proses mempelajari dharma secara teori atau mempelajari tekun Tripitaka. Terus langsung mencapai pencerahan? Enggak. Kita ada proses lebih lanjut yang disebut patipati, di mana kita harus melaksanakan dan praktikkan dharma itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu apa yang kita lakukan itu menunjang metode berikutnya, yaitu patiweda dharma, ya, praktek pengembangan batin, yaitu meditasi, ya, yang membantu kita menganalisa semua fenomena yang terjadi dalam hidup kita sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Ya, gimana pariyati ini yang bisa kita lakukan? Itu pariyati kita jalanin dengan baca kitab suci, ya, Tripitaka, baca-baca buku dhamma. Nah, setelah kita paham, kita merenungkan. Terus masuk ke patipati ini, gimana kita melakukan kebajikan melalui badan jasmani kita, ucapan kita, berdana, menjalankan sila, ya, melakukan tindakan positif lainnya. Nah, pada akhirnya kita mencapai kebebasan mutlak, ya, realisasi nibbana dengan lengkap melakukan 3 cara ini. Nah, dalam kitab suci Digha Nikaya juga disebutkan juga kebijaksanaan juga bisa diperoleh dengan cara seperti itu, ya, yang kita sebut sutamayapanya, ya, kebijaksanaan timbul melalui mendengar, membaca. Terus kemudian cintamayapanya, kebijaksanaan timbul yang melalui berpikir atau logika. Terus bawana mayapanya, kebijaksanaan muncul melalui meditasi, menyadari kekinian yang terjadi. Ya, dengan meditasi kita akan melatih pikiran kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih jernih, sehingga apa yang kita lakukan itu kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa dengan ketenangan dan di saat ini. Ya, seperti yang ulang-ulang saya katakan, dengan belajar dharma kita tahu apa yang benar. Jadi bagaimana menjalankannya dengan efektif. Ya kan? Kalau sudah tahu trik-triknya, kita jalaninya lebih efektif, seperti tadi kita bilang jalan tol itu. Ya. Banyak ya yang dengarannya hanya sedikit-sedikit atau bahkan tidak tahu, jadi mengaplikasikannya malah salah. Ya, saya pernah dengar, ya, mungkin pada pernah dengar ada yang ngomong gini, ya udahlah, kalau memang rezekinya ada mah ada aja, kalau nggak ada, ya nggak mau dikejar kayak gimana juga nggak akan ada gitu loh. Jadi kecenderungan akhirnya orang yang pikir dia punya banyak karma baik, bakal ada atau dia pasrah dengan ada, dia tidak ada usaha. Ya, itu banyak sekali yang saya lihat seperti itu. Ya sudahlah gitu loh. Nanti pasti kalau ada ya ada, lu kejar juga sampai gimana, ya nggak ada gitu loh. Jadi saya pikir, oh loh, malah jadi nggak ada ini. Kapan kita tahu karma baik itu akan berbuah? Kita nggak tahu kapan karma baik itu berbuah. Jadi sebenarnya karma itu bukan hanya perbuatan masa lalu yang efeknya sekarang, tapi karma itu sendiri kan artinya perbuatan. Ya, kita harus ada usaha dengan kilesanya, nggak boleh ada kilesa juga gitu loh, ya. Justru kita belajar itu bagaimana menghilangkan kilesa yang menghambat karma ini berbuah. Ya, kilesa menghambat karma baik yang berbuah. Nah, kalau kita lebih tinggi lagi ilmunya ini yang kita udah tahu, mungkin karma buruk pun bisa kita halangi untuk berbuah. Ya. Jadi ada yang menganggap saya udah banyak berbuat baik, bahwa pasti karma, katanya kan karma itu pasti berbuah. Tapi ternyata karma itu tidak harus berbuah. Ya, kalau kita melatih diri, kita melakukan banyak perbuatan baik, mungkin kita dengan batin ini, contoh saya banyak memberi contoh seperti gini. Nggak usah apa deh, kita datang, samperin, mungkin siapa nih, kita pukul aja dia. Balas nggak orangnya? Ya, nggak harus kehidupan lampau. Kita pukul orang pasti kita dibalas. Sama sekarang juga perbuatan-perbuatan ini yang kita bisa lakukan. Jadi kayak seperti kita keluar rumah gitu ya. Kalau kita di dalam rumah punya karma baik kayak apapun nggak ada kangtau kan yang datang gitu kan. Jarang lah kalau keluar karmanya baik banget gitu ya. Nah, mungkin kita harus keluar, bergaul, kenal orang, baru lagi ngobrol-ngobrol orang, ada kangtau ini nih gitu loh. Jadi ya perlu ada usaha. Setiap usaha itu sekarang apapun yang kita lakukan, melakukan sesuatu itu menjadi karma baru yang mengakibatkan baru.
Jadi bukan nunggu yang karma yang lalu gitu loh. Jadi banyak kesalahan-kesalahan ini. Jadi sebenarnya karma ini sebenarnya apa yang kita lakukan menjadi potensi atau bibit. Ya, bibit ini harus kita kasih kondisi. Kondisi biar dia itu kayak tanaman ya. Kalau kita menanam sesuatu, kalau bibit itu kita taruh di dalam rumah, taruh di lantai, dia nggak akan berbuah. Ya, jadi kalau kita punya bibit nggak diapa-apain juga akan berbuah. Jadi kalau kita taruh di tanah yang subur, kita siram, ada sinar matahari yang baik, kita rawat, dia akan berbuah dan tumbuh subur. Ya. Nah, dengan kita belajar kita tahu bahwa kondisi-kondisi ini bisa menumbuhkan bahkan mematikan. Jadi seperti kayak gini, kalau kita mempunyai dulu lah, anggap kita nggak tahu apa yang kita lakukan di kehidupan lampau. Mungkin kita melakukan hal yang buruk banyak sekali. Dan mungkin sekarang kita merasa hidup kita kok susah ya, banyak karma buruk yang berbuah kayaknya gitu loh. Berarti mungkin banyak yang kita lakukan dulu gitu kan. Nah sekarang karena kehidupan kita itu di goresan-goresan yang begitu banyak yang buruk-buruk, terus kemudian sekarang karma buruk itu dan kita mau melakukan sesuatu tetap aja kayak sekarang gini, kita pemarah nih, udah bawaannya marah, terus kalau marah mukul, mungkin mukul anak, mungkin mukul istri, ini jadi cowok-cowok yang kena, nggak apa-apa. Sekarang KDRT juga banyak dilakukan ibu-ibu ya katanya. Jadi terus dia bilang udah deh saya janji, saya nggak mau lagi marah, saya nggak mau lagi emosi, saya nggak mau lagi mukul ini, tapi karena kebiasaan yang kita nggak berusaha untuk kita rubah, kita nggak tahu bahwa sesuatu itu harus belajar untuk dirubah. Itu begitu emosi, marah lagi, mukul lagi. Kita nggak bisa ngontrol. Jadi kalau kita tidak mau rubah ya karmanya akan terus saja gitu loh. Makanya kita perlu tahu sesuatu sehingga kita mulai melakukan segala sesuatu itu dengan yang baik. Dengan penuh kesadaran. Jadi kalau kita punya kesadaran yang baik, sebelum kita marah kita sadar, wih saya mau marah ya. Mungkin tarik nafas dulu, mundur dulu, mikir dulu. Mungkin dengan seperti itu dia akan bisa, oh iya apa gunanya ya saya marah ya. Apa yang menyebabkan saya marah ya. Setelah saya mikir-mikir, mungkin setelah kita belajar kita tahu, oh penyebabnya ini. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak perlu meneruskan kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya dengan belajar kita akan tahu apa yang baik sehingga kita menggoreskan sesuatunya yang baik sehingga menjadi sesuatu yang karena kebiasaannya. Kebiasaan kalau kita lakukan terus menerus akan menjadi karakter kita. Nah ini mungkin pengetahuan tambahan ya yang kita pelajari. Mungkin kalau kita udah belajar kita tahu nih kalau kita seperti ini terus jadi karma kebiasaan. Nah pada saat menjelang kematian karma itu bisa berbuah loh. Caranya berbuah gimana? Ya karena kebiasaan. Pada saat kita mau meninggal, pasti kita punya kepanikan. Kita kayak mau memanah gitu loh. Kalau kita panik, kita ini kan kita nggak fokus ya. Kita mau lahir di mana nih? Kita mau lahir di alam yang baik nih. Tapi karena kita ini panik, kekotoran batin pasti banyak ya. Nah kekotoran batin itu muncul, berbuah karma itu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Mungkin kita sering ngapain, sering mencuri atau sering apa gitu ya, ini ekstrimnya ya. Istilahnya membunuh, pada saat kita mau meninggal kita kepikir itu. Kita menyesali itu juga, kita kebiasaan itu. Nah itu yang muncul, saat muncul itulah nanti terdorong kita terlahir kembali. Di alam mana? Ya kalau karma baik yang terakhir munculnya yang buruk, ya pasti yang buruk-buruk itu lahir di alam bawah. Nah, kalau udah lahir di alam bawah, contohnya jadi sapi umpama, atau jadi harimau lah, jadi harimau. Gimana kita mau berbuat baik, mau makan aja, kita perlu membunuh. Jadi sapi, ya cuman kerjanya berbuat baik pun kalau disuruh kan, dicambuk dulu, baru membantu manusia membajak. Ya, kalau kita kelamaan jadi sapi, mungkin 500 kehidupan, lama-lama kita jadi bodoh. Begitu lahir ke alam manusia, pas karma baik berbuah, lahir ke alam manusia, berbuat keburukan lagi, mencuri lagi. Lihat, oh ada handphone di sana nih, bagus ini. Hoki ini rezeki saya, karma baik berbuah. Diambilnya, turun lagi, jadi sapi lagi nanti kan, putar terus. Nah kalau kelahir di alam hantu,
hantu atau apa di alam neraka? Apa kita bisa berbuat baik? Kita sendiri kelaparan, kita sendiri kepanasan, isinya cuma mau marah, emosi, nggak ada kesempatan. Oke, kalau gitu mending lahir di alam dewa ya, enak ya. Lahir di alam dewa. Nah begitu sampai di alam dewa, enak nih, leye-leye menikmati semua yang kesempatan yang ada untuk menikmati. Jadi males. Contoh kayak kita ya, banyak nonton sinetron Korea, mana inget Dharma lagi ya. Nonton terus sambung lagi. Itu seperti kayak di alam surga kita yang saking nikmatnya kita lupa untuk belajar Dharma. Ya. Jadi ya seperti itu ya, bahwa kalau kita nggak belajar kita tahu apakah ada hal-hal yang melampaui karma ini, yang mengatasi ini. Terus seperti contoh ya selain karma kita juga harus menyempurnakan, ya karma sih bagus ya untuk membantu kita hidup lebih nyaman, mendorong kita, mensupport kita untuk pencapaian lebih hidup kita lebih nyaman. Tapi ada juga parami yang perlu kita sempurnakan. Ya, untuk menyempurnakan parami agar kita bisa mencapai kebudaan. Nah, parami ini seperti apa sih parami? Nah, contoh banyak orang yang ngejar cuman karma baik. Wah, cari karma baik yang paling besar itu berdana kepada ya yang suci gitu loh. Dananya mau itu, wah dapatnya berkali-kali lipat, ribuan, jutaan kali lipat. Ngapain ngasih orang yang mungkin di jalanan, yang kesusahan, pasti karma buruk dia ini. Ngapain saya bantu dia, pasti ini orang gak bagus nih, pasti karma saya gak ada, dapatnya kecil. Nah di sana kita tahu bahwa dengan kita berdana kepada mereka, kita menyempurnakan parami kita, salah satunya adalah belas kasih. Ya, nggak dapat karma, kita menyempurnakan parami, lebih besar lagi mungkin. Jadi dengan seperti itu, dari mana kita tahu? Ya dari belajar. Ya, banyak sekali trik-trik yang saya sendiri belajar karma itu sampai belajar ini, dapat karma tentang ini. Wah, pikir saya udah jago tentang karma. Belajar lagi, retret tempat lagi. Kok karmanya yang beda ya? Dari fungsinya, dari apa semua itu banyak lagi. Terus belajar lagi, ternyata belajar karma itu retret berkali-kali aja masih belum tuntas, masih banyak tentang karma. Sampai saya tuh, wow, luar biasa ya karma ini detail sekali gitu loh. Ya, jadi kita belajar itu untuk sampai kita tahu trik-trik bagaimana kita bisa, karir spiritual kita itu bisa sampai mencapai nibbana. Nah, kenapa ya kita harus belajar sekarang? Ya karena sekarang itu kita sudah terlahir sebagai manusia. Sulit sekali kita terlahir sebagai manusia, sangat sulit. Ya. Jadi kita itu bagai, kalau pernah dengar ya, bagai kura-kura buta yang 100 tahun sekali muncul di permukaan, kepalanya harus masuk ke dalam satu ring di lautan. Kita cari aja, kita dengan mata, kita naik helikopter, mungkin cari ring itu di laut itu susah banget. Ini kura-kura buta yang muncul 100 tahun sekali di permukaan dan pas masuk ke ring itu. Itu seperti kita menemukan Dharma. Contoh, kita ini di dunia ini itu ada 7,7 miliar manusia. Berapa yang beragama Buddha? Nah, kemarin saya tanya Mbak Google nih, katanya ada cuma 500-an juta yang beragama Buddha. Itu berapa? Sekitar 6,5%. Di Indonesia kita cuma 2% yang beragama Buddha. Ya. Jadi kesempatan untuk bertemu itu juga susah. Ya. Terus dari 2 juta itu yang beragama Buddha KTP, yang nggak pernah mau tahu Dharma, nggak mau belajar Dharma, berapa banyak? Jadi kesempatan untuk bertemu Dharma ini juga sangat sulit. Ya. Terlahir sebagai manusia juga sulit. Ya. Coba bandingkan berapa banyak makhluk lain di luar manusia, semut lah, nyamuk lah, ulat lah, berapa banyak dibandingkan kita, luar biasa. Ya, untuk alam hantu kelaparan, hantu yang neraka di bawah, segala macam, berapa banyak kalau dibandingkan manusia. Ya, jadi untuk terlahir itu sangat sulit. Dan setelah terlahir sebagai manusia, ya tadi kan udah saya bilang ya, keuntungan kita menjadi manusia untuk belajar Dharma. Terus kemudian kehidupan juga sangat pendek di alam manusia ini. Sudah sangat pendek, rentan lagi. Coba sekarang lihat COVID. Yang berguguran berapa banyak,
tiba-tiba kena COVID, kena ini. Terus kemudian juga, bentar lagi kita kemarin baru dengar ada umur 38 katanya meninggal mendadak, serangan jantung. Minggu ini dengar si ini kena kanker, minggu depan dengar si ini kena kanker, aduh dengar rasanya salah obat. Kita dibekep aja 5 menit. Meninggal, sangat rentan, kecelakaan, permusuhan, orang kena tuja, gampang benar itu. Ya, jadi begitu kita ada kesempatan itu, marilah kita benar-benar gunakan kesempatan ini untuk melatih diri. Ya, dengan melatih kita juga bisa dapat mendengar hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Terus kita juga bisa dengan dengar dharma, kita punya kesempatan untuk mengembangkan kebajikan. Dan juga dengan kebajikan yang terus-menerus kita lakukan juga kita bisa membantu kita menuju pelenyapan nafsu-nafsu dan tercapainya kedamaian. Ya. Dan kita dapat menjalankan hidup dengan baik dan orientasi yang benar dan tidak terlalu mengejar keduniawian. Keduniawian nggak salah, maksudnya jangan terlalu dikejar, itu maksudnya sampai kita tuh tidak mau belajar juga, itu aja dikejar. Emangnya kalau kita mati bawa? Ya kan? Ya kita kejar sampai capek, tapi kita juga nggak bawa apa-apa kok sebenarnya gitu. Tapi apa yang perlu kita bawa? Ya kebaikan kita, goresan-goresan kita terhadap pengetahuan-pengetahuan itu yang bisa kita bawa untuk kehidupan yang akan datang menjadi goresan buat kita, menjadi apa yang menjadi kebiasaan kita untuk kita lakukan nantinya. Ya kita juga bisa melenyapkan pandangan keliru ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita belajar dharma. Ya, kita belajar harus dari guru yang kompeten. Ya, yang kita tahu, guru Atisha ini ya, guru Atisha di depan pernah tahu, ini Buddha Kirti ya, ya Dharma Kirti, yang mulia Dharma Kirti, beliau punya murid yang namanya Atisha. Atisha ini sebelum berguru kepada yang mulia Dharma Kirti ini, itu ngecek dulu loh, beliau ini kompeten nggak sih? Jangan datang jauh-jauh. Belajarnya lama, yang dibelajarin salah. Belajarnya cuma dapatnya gitu-gitu aja. Ya, kita perlu cari guru yang kompeten. Nah, pastikan ajaran Buddha yang diajarkan juga bersumber dari Tripitaka. Ya. Enggak yang ini Tripitaka, kitab komentar beliau ya, mungkin Tripitaka sulit ya kalau nggak ada komentar yang menjelaskan. Nah, jangan nanti kita dengar dharma itu lebih banyak orang itu menginterpretasikan sendiri pendapat dia gitu loh. Nah, kita yang ikut juga jadi salah. Ya, jadi juga ada yang orang yang belajar gini, belajar dharma nggak ngerti atau belum ngerti, kapok. Pusing, terlalu berat, mabok katanya, mendingan pulang aja, males duduk di sini. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Saya juga dulu belajar gitu, nggak ngerti ya. Tapi ya saya nggak apa-apa, dengar dulu yang ngerti. Nanti kita karena kita sering dengar, begitu diulang, ada goresannya. Jadi makin kita dengar, oh ya akhirnya kita ngerti. Jadi sabar untuk belajar dharma itu juga. Terus satu lagi kita harus mau beraspirasi. Ya, aspirasi itu maksudnya harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Jadi kita harus punya aspirasi karena aspirasi yang udah terucap, ya itu dia tertempel di arus pikiran. Kayak kita ada janji gitu loh, kayak alarm yang selalu mengingatkan kita. Jadi kalau kita lupa dia kayak alarm membangunkan, membangkitkan kita gitu ya, mengingatkan lagi. Jadi aspirasi itu penting. Ya, untuk sekarang ini saya pikir untuk belajar dharma juga sangat mudah ya. Covid ini orang bilang kayak aduh sesuatu yang buruk. Tapi di pihak lain, Covid ini begitu banyak menguntungkan kita juga untuk belajar. Ya, sampai kalau saking sekarang online gitu ya, semua ceramah online nih. Kita bisa ke wihara manapun. Wah, awal Covid sampai kewalahan hari ini jam segini, wah ada ceramah dari Bante ini, ada di wihara ini, sampai ada dari New York saya bisa dengar Bante ceramah. Bisa keliling dunia, kita bisa dengar begitu banyak. Kita mau kemana bisa, sangat gampang. Baca buku banyak sekarang. Ya, dulu yang mulia Atisha juga datang ke Indonesia mencari pendidikan itu sampai berapa? 12 bulan atau 13 bulan beliau harus naik kapal. Ya mungkin kapalnya bukan kapal besar ya, pasti kapalnya mungkin kapal-kapal ketek kali ya, yang bisa nyebrang lautan pokoknya. Sampai ke sini 13 tahun belajar. Ya, yang nonton film Sun Gokong, biksunya tuh sampai berapa tahun
jalan mencari kitab suci. Sekarang kita ketik online banyak sekali. Kita bisa baca dari manapun. Jadi kita harus investasikan waktu kita ya untuk belajar, untuk memberi goresan-goresan. Ya, jangan waktu kita hanya habis. Ya banyak yang ya saya sendiri saya juga tahu ya. HP ini begitu hebatnya ya. Instagram lah, apapun itu, TikTok, bisa bagaimana membuat kita ini nggak lepas dari HP. Itu ada ilmunya juga yang mereka buat di dalam situ tuh. Gimana kita itu terus bisa seharian pegang HP. Ya gunakanlah HP mungkin bisa untuk Google, untuk melihat, membaca, menonton YouTube yang ada dharmanya mungkin. Ya, jadi investasikan waktu kita itu. Nah, jadi ya saya ulang lagi ya, kita mungkin harus tahu apa yang benar baru bisa melakukan sesuatu dengan benar. Tahu teorinya dulu ya, baru bisa praktek. Seperti contoh tadi saya bilang juga kayak pilot. Kalau dia nggak belajar, gimana dia nerbangin pesawat? Nanti kita yang naik ikut ini semua ya. Jadi kayak insinyur juga mungkin kalau dia nggak belajar, gimana dia bisa bikin bangunan yang kokoh, jembatan, roboh semua nanti. Ya, dokter pun perlu belajar dulu baru bisa praktek. Ya. Dengan belajar dan mengetahui kebenaran, kita akan dapat melakukan sesuatu yang benar dan berada di jalur yang tepat. Jika kita salah jalan, maka kita akan semakin jauh dari tujuan. Nah, sini saya tutup sharing ini dengan mengutip Dhammapada 86 ya. Isinya gini, mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti ajaran yang telah sempurna dibabarkan, mereka lah yang akan mencapai pantai seberang, menyeberangi lautan nafsu-nafsu yang amat sulit ditaklukkan. Nah, karena sulitnya kita untuk bertemu ajaran Buddha, ketika kesempatan itu ada di hadapan kita, jangan pernah disia-siakan. Ya, ayolah kita belajar dengan benar agar kita tahu apa yang perlu kita lakukan dengan efektif dan tidak terpleset ke alam di mana kita semakin jauh dari tujuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.